Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya PC Lighting LED ya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan pekerjaannya ya. Oke, di video kali ini kita kedatangan satu buah headlamp ya guys. Headlamp Honda Vario LED New tahun yang generasi pertama, Honda Vario LED New generasi pertama ya. Untuk headlampnya bentuknya seperti ini punya Mas Andri dari Karawang guys. Nah jadi si Mas Andri ini jauh-jauh dari Karawang datang ke Bandung untuk mengirim headlamp miliknya ya, headlamp yang ada pada motor. Nah di sini sedikit kotor dan berdebu ya, nanti akan kita bersihkan. Nah jadi si Mas Andri ini jauh-jauh dari Karawang menuju Bandung untuk mengirim headlamp ke kita ya. Sedangkan headlamp di motornya kita kasih pinjam dari kita karena kebetulan kita punya stok atau punya simpenan headlamp. Jadi untuk sementara sembari menunggu headlampnya di custom, ini si Mas Andri kita kasih pinjam headlamp dari kita guys. Nah jadi si Mas Andri ini sebelumnya sudah pernah pasang alis di bagian bawah ya, warna ice blue, dan pasang devil juga warna ungu di bagian dalam. Dan untuk si DRL-nya juga sudah diganti ya menggunakan LED ya. Nah jadi si Mas Andri ini berencana atau ingin memasang bilet di headlampnya menggunakan ASWST generasi pertama atau Gen 1 nih guys. Seperti apa proses dan pengerjaannya, kita tonton videonya, jangan di skip ya. Kita lanjut dulu bongkar untuk kaca mikanya guys. Nah oke guys, jadi si Mas Andri ini sebelumnya sudah pasang alis ya dan Devil A, cuman kita tidak tahu untuk pemasangannya di mana, bengkelnya di mana, dan kita nggak tahu ya. Nah untuk penyambungan kabelnya kurang lebih seperti ini, tanpa solder, tanpa selongsong bakar, hanya dikasih solasi seperti ini guys. Ini menurut saya sangat berbahaya sekali. Karena apa? Karena jika lepas, salah satu kabel lepas ataupun menempel pada komponen-komponen yang lain, itu sangat berbahaya guys. Jadi tidak disarankan ya untuk metode pemasangan dengan seperti ini, itu sangat berbahaya sekali guys. Ini akan kita lepas dulu untuk kabel-kabelnya dan akan kita bongkar ya untuk bagian headlampnya, bagian papan PCB lampunya guys. Nah oke guys, jadi untuk PCB lampunya ini sudah kita buka ya, sudah berhasil kita buka. Dan untuk dalamannya seperti ini. Ini tidak kita gunakan ya, namun akan kita lepas untuk bagian sekun ininya. Ini akan kita lepas untuk mengambil soket originalnya ya. Ini soket originalnya akan kita ambil untuk kita pasang ke sebelah sini guys.
Nah oke guys, jadi untuk proses retrofit bagian belakang headlamp ini sudah selesai ya, sudah beres. Nah untuk di sebelah sini ada soket original masih kita pertahankan untuk input sen kanan dan sen kiri. Lalu di samping soket original ada soket tambahan 6 pin ya. Nah seperti ini. Ini untuk ke kabel kontrol relay. Lalu di sebelah kiri sebelah sini ada kipas pendingin atau exhaust fan. Ini untuk membuang hawa panas dari dalam headlamp ke luar headlamp guys. Nah karena si pemesan ini meminta tanpa menggunakan electric leveling atau tanpa menggunakan motor leveling, jadi untuk pengatur ketinggian dan kerendahan output cahayanya ini kita masih menggunakan setelan bawaan pabrik ya, atau setelan bawaan Hondanya. Nah seperti ini masih kita pertahankan, tidak ada perubahan. Untuk tampilan belakangnya kurang lebih seperti ini guys. Lalu kita balik ke bagian dalam. Nah untuk bagian dalam di sebelah sini ada soket tambahan yang sudah kita jelaskan tadi dari relay set. Lalu di sebelah sini ada soket untuk ke bagian proyektor biletnya guys, atau ke bagian projinya guys. Jadi supaya saat pemasangan nanti kita tinggal colok soket saja guys. Dan untuk di sebelah sini ada modul Devil RGB ya, karena kebetulan si pemesan ini meminta, mas saya pengen pakai Devil RGB tapi yang biasa saja mas, jangan terlalu mahal. Oke, jadi kita kasih modul RGB yang seperti ini atau Devil yang seperti ini guys. Biasanya kita menggunakan modul RGB Matrix ya, yang ada welcome light. Nah biasanya kita kasih seperti itu. Lalu untuk di sebelah sini ada soket 2 pin berwarna biru. Ini untuk ke bagian frame depan ya, seperti alis DRL ya, karena kebetulan si pemesan ini meminta alis satu mode tanpa sen running. Jadi kita kasih soket 2 pin seperti ini saja guys. Dan untuk di sebelah sini ada kain masker. Ini kain masker untuk menyaring udara atau menyaring debu, supaya pada saat kipas mati udara dari luar tidak bisa masuk ke bagian dalam guys. Dan di sebelah sini ada beberapa buah kabel. Ini untuk ke sen kanan dan sen kirinya guys. Baik, kurang lebih seperti itu untuk tampilan bagian dalam. Sekarang kita kita lanjut ke bagian proyektor biletnya guys. Nah untuk proyektor biletnya sendiri di sini menggunakan WST generasi pertama atau WST Gen 1 dari Bull Eyes ya. Dan untuk slotnya menggunakan slot BMW 2,5 in berwarna putih, ring kristal ya, seperti ini berwarna putih. Dan untuk di bagian belakang kurang lebih seperti ini. Di sebelah kiri ini ada driver atau modul WST dari WST Gen 1 ya, karena untuk WST Gen 1 ini drivernya masih terpisah atau belum tertanam di dalam ya, berbeda dengan versi yang sekarang. Kebanyakan drivernya atau modulnya itu sudah tertanam di bagian dalam guys, sedangkan untuk WST Gen 1 ini drivernya masih terpisah di bagian luar. Nah seperti ini ya, kanan kiri ya, kita simpan di sebelah sini. Sebelah sini ada soket 4 pin besar dan 4 pin kecil. Ini 4 pin besar untuk ke bagian sini ya, yang kita jelaskan tadi, untuk menyalakan biletnya. Dan untuk soket yang kecil ini untuk menyalakan Devil Eye-nya guys. Kurang lebih seperti ini untuk tampilan belakangnya, cukup simple ya. Oke, kita lanjut pemasangan biletnya ya. Kita akan tanam di bagian dalam reflektornya nih guys. Oke, setelah biletnya terpasang, ini soketnya juga sudah kita colokan ya, sudah kita pasang. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini guys. Sekarang tinggal kita lanjut untuk pemasangan bagian frame depannya guys. Namun sebelum pemasangan frame depan, akan saya pasang terlebih dahulu untuk bagian alisnya nih guys. Nah oke guys, kita lanjut pemasangan frame bagian depan ya. Nah untuk framenya sendiri sudah kita custom, sudah kita kasih alis DRL ya. Lalu kita tutup menggunakan lakban aluminium yang seperti ini. Ini untuk DRL nya di sebelah sini ya, DRL berwarna putih, satu mode, hanya senja aja ya, senja, nggak pakai sen running.
Dan untuk di sebelah sini ada soket berwarna biru untuk input sen, dan soket 4 pin kecil yang seperti ini untuk devil RGB yang di atas sini ya, yang di rumah sen. Nah, kanan kiri di sebelah sini ini sen original masih kita pertahankan, masih kita tempel di sebelah sini, karena untuk sen kanan dan sen kirinya kita masih menggunakan sen original bawaan motornya guys, tidak kita otak-atik ya. Untuk bagian sennya hanya saja penambahan modul, supaya karena untuk sennya itu melewati PCB lampu dan ada beberapa komponen yang harus disiapkan. Jadi berhubung PCB lampunya tidak kita pakai atau tidak kita gunakan, jadi untuk sennya kita kasih modul untuk mengatur tegangan ya guys, supaya bisa supaya aman lampunya. Nah, untuk perkabelannya kurang lebih seperti ini, cukup simple ya. Untuk instalasinya tinggal kita colok saja, colok soket, hanya 2 soket. Oke, kita pasang dulu guys. Nah, setelah soket-soketnya tertancap, tidak lupa juga kita tancapkan soket untuk sennya ya. Nah, yang di sebelah sini ini ada 2 buah, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita tancapkan guys. Nah, oke guys, jadi sebelum dilakukan pengepresan kaca mika, ini untuk lem yang lama ini kita buang dulu ya. Lem yang lama kita buang dulu dengan cara dipanaskan, lalu kita setelah dipanaskan muter ya, lalu kita dorong menggunakan sumpit ya, seperti ini. Kita dorong pakai sumpit lalu celupkan ke air supaya tidak lengket ya. Ini wajib dilakukan pembuangan lem lama karena dapat mengurangi daya rekat ya antara lem yang baru dengan lem yang lama. Jadi kita sarankan jika sudah dilakukan seperti ini, itu lem lama wajib dibuang guys, untuk kita timpa lem baru. Oke, setelah kita buang dan bersih, kita lanjut untuk pembersihan sisa-sisanya ya, lalu kita tambah lem baru dan baru akan kita press nih guys. Nah, oke guys, jadi untuk headlampnya ini sudah di tahap terakhir ya, yaitu tahap pengepresan kaca mikanya nih guys. Nah, untuk pengepresan kaca mika ini kita menggunakan penjepit khusus untuk headlamp ya. Kita taruh sebanyak-banyaknya supaya kacanya itu merekat dengan sempurna dan rapat nih guys. Ya, namanya juga billet headlamp copotan ya, headlamp copotan motor, jadi ya masih ada beberapa minusnya dikit, yaitu baret-baret, kaca kotor seperti jamur dan lain-lain. Namun ini sudah kita lap ya, sudah kita bersihkan semaksimal mungkin, tapi apalah daya karena bekas copotan di motor, jadi tetap ada beberapa bagian yang baret nih guys. Oke, seperti apa kelanjutannya, simak terus videonya nih guys. Nah, oke bosku, untuk proses perakitannya sudah beres ya, sudah selesai. Headlamp setnya sudah dipres kaca mika. Lalu di sebelah sini ada saklar atau holder fiction all ya. Nah, seperti ini. Ini plug and play ke soket original bawaan Varionya ya. Nah, di sini ada soket dan beberapa modul. Ini modul untuk menyalakan indikator high beam ya. Untuk menyalakan indikator high beam. Lalu di sebelah sini ada relay set atau relay controller. Nah, untuk relaynya sendiri belum kita pasang fuse atau sikring ya, karena pada saat pemasangan di motor nanti kita harus memasukkan kabel melalui celah aki ya, celah celah lubang aki yang di bagian kabel-kabel itu nanti kita masukkan terlebih dahulu untuk kabelnya, lalu baru kita akan tanam atau kita kasih rumah sikring atau fuse ya untuk pengaman tambahan. Nah, ini tinggal nunggu ownernya datang. Nanti pada saat ownernya datang akan kita spill proses pemasangan di motornya nih guys. Nah, untuk relay setnya ini cukup simpel ya, karena tanpa leveling atau tanpa electric leveling, jadi cuman ada beberapa kabel. Sangat simpel sekali untuk pemasangan, cukup mudah ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.